Pernah nggak sih kamu lagi asik-asiknya streaming film atau mungkin lagi push rank main game, tiba-tiba di luar hujan deras dan koneksi internet langsung ngadat, lemot, bahkan putus total? Pasti sering kan? Nah, kamu nggak sendirian kok. Yuk kita bongkar bareng-bareng, kenapa internet nirkabel di rumah tuh kayaknya benci banget sama yang namanya hujan. Saya yakin deh, banyak dari kita yang pernah dengar janji manis ini. Apalagi dari sales internet nirkabel yang harganya miring. Biasanya mereka bilang, "Tenang Pak Bu, internet kami ini dijamin anti badai 100%. Wah, kedengarannya meyakinkan banget ya. Oke, kita langsung luruskan aja ya. Janji manis itu sejujurnya bohong. Dan di pembahasan singkat kali ini, kita bakal kupas tuntas kenapa koneksi kamu itu sering banget bermasalah pas cuaca lagi jelek. Semua ini berdasarkan fakta dan ilmu fisika yang paling dasar. Nah, kita mulai dari sini, membongkar mitos anti badai. Soalnya, klaim kayak gini tuh sebenarnya ngelawan hukum fisika. Sesuatu yang nggak bisa dinego sama teknologi nirkabel secanggih apapun. Gini deh, prinsipnya itu simple banget. Coba bayangin sinyal radio dari internet kamu itu kayak cahaya senter. Kalau udaranya cerah, sinarnya lurus dan terang kan? Nah, begitu ada hujan atau kabut, butiran-butiran air di udara itu bakal bikin cahayanya jadi buyar dan redup. Persis kayak gitu nasib sinyal internet kamu. Oke, jadi sekarang kita tahu kalau air itu masalah utamanya. Tapi tunggu dulu, ternyata nggak semua hujan itu dampaknya sama loh. Efek ke koneksi internet kita itu beda-beda, tergantung seberapa deras hujannya. Ada level-levelnya. Jadi gini, kalau cuma gerimis rintik-rintik, biasanya koneksi kamu masih aman lah. Nah, pas hujannya mulai deras, disitulah koneksi mulai terasa goyang. Buat para gamer, ini kerasa banget. Pingnya naik turun bikin nge-lag. Dan puncaknya, waktu badai, disitulah risiko putus total, atau yang biasa disebut RTO, request timeout, jadi tinggi banget. Makanya, kalau pas badai gede internet kamu tiba-tiba putus, jangan langsung panik atau marah-marah. Biasanya, gangguan ini cuma terjadi pas badainya lagi di puncak-puncaknya aja, sekitar 15-30 menitan. Nanti begitu hujannya agak reda sedikit, biasanya sinyalnya bakal balik lagi kok. Oke, sampai sini kita paham kalau hujan deras itu problem. Tapi ada rahasia teknis lain yang jarang banget dibahas. Ternyata bukan cuma butiran air di udara loh yang jadi musuh utama sinyal internet kita. Ada yang lain. Pertanyaan bagus kan? Kalau bukan cuma air hujan yang terbang-terbangan di udara, terus apa dong biang kerok utamanya yang bisa bikin koneksi kita mati total pas cuaca buruk? Jawabannya, mungkin bakal bikin kamu kaget. Musuh utamanya adalah daun basah. Iya, beneran. Kalau jalur sinyal dari pemancar ke antena di rumah kamu itu kehalang pohon, bahkan cuma pucuk-pucuknya aja, pas hujan, daun-daun itu kan jadi basah kuyup. Nah, kumpulan daun basah ini efeknya bisa kayak tembok beton buat sinyal, bener-bener ngeblok total. Makanya, jalur pandang yang bersih alias line of sight itu penting banget. Tapi tenang dulu, teknologi juga nggak tinggal diam. Perangkat nirkabel yang modern itu punya fitur cerdas buat ngelawan kondisi begini. Tujuannya bukan buat bikin internet tetap kencang, tapi buat ngejaga biar koneksinya nggak putus sama sekali. Nama fiturnya itu Adaptive Modulation. Biar gampang kita sebut aja fitur turun gigi. Ini persis kayak mobil yang nurunin gigi pas lagi nanjak terjal biar mesinnya nggak mati. Nah, perangkat internet kamu juga gitu. Dia bakal otomatis nurunin kecepatan pas medan sinyalnya lagi berat karena hujan. Tujuannya cuma satu, yang penting nyambung terus. Biar kebayang misalnya kamu langganan paket 100 Mbps. Pas cuaca cerah, kenceng. Tapi pas hujan badai, fitur turun gigi ini aktif dan kecepatannya bisa dipaksa turun drastis. Mungkin jadi cuma 10 Mbps. Jadi internetnya nggak mati, tapi ya terasa super lambat. Cukuplah buat kirim WhatsApp, tapi ya jangan harap bisa nonton video 4K dulu. Pada akhirnya, semua penjelasan ini ngerucut ke satu kesimpulan yang paling penting. Ekspektasi kita itu harus realistis dan sejalan sama harganya. Kualitas koneksi, terutama pas cuaca buruk, itu seringkali berbanding lurus sama berapa duit yang kita keluarin tiap bulan. Coba deh kita lihat perbandingannya. Di satu sisi, ada fiber optik. Harganya memang lumayan ya, 300 ribuan ke atas. Tapi karena sinyalnya lewat kabel fisik yang ditanam di tanah, mau badai segede apapun, dia cenderung stabil. Di sisi lain, ada internet nirkabel yang harganya lebih merakyat, 100 ribuan. Nah, dengan harga segitu, kita ya harus maklum kalau ada batasan fisika yang bikin dia rentan sama cuaca.
Kutipan ini mungkin kedengarannya nyelekit tapi bener banget. Kalau kita bayar 100 ribuan sebulan, ya ekspektasinya jangan disamain sama koneksi super stabil yang harganya berkali-kali lipat. Ini semua soal kompromi antara harga yang kita bayar dan performa yang kita dapat. Nah, setelah tahu semua fakta ini, sekarang kamu bisa ngelihat koneksi internet kamu dari sudut pandang yang beda. Jadi, pertanyaan terakhir buat kamu renungkan adalah, setelah paham semua batasan dan teknologinya, apakah layanan internet yang kamu pakai sekarang itu sepadan dengan harganya? Coba deh pikirkan lagi.